Seberapa Bapak Ibu yang minggu kemarin hadir dalam perayaan Natal kita? Puji Tuhan, puji Tuhan. Yang gak hadir bisa lihat di YouTube. Wah keren banget. Natal perdana, baru usianya kurang lebih 3 bulan gereja, tapi bisa menyajikan sesuatu yang sangat memberkati. Jadi sekali lagi kalau Bapak Ibu yang enggak sempat hadir kemarin boleh menyaksikan di YouTube. Makanya saya mau bilang subscribe YouTube-nya. Supaya setiap kali ada ibadah atau tayangan di YouTube saudara bisa ngikutin. Karena saya mau bilang gereja ini gereja yang luar biasa. 3 orang. Gereja ini gereja yang luar biasa. Nah, pengerja. Gereja ini gereja yang luar biasa. Wah, beri tepuk tangan dulu sorak-sorai kemudian bagi Tuhan. Kenapa saya bilang luar biasa Bapak Ibu Saudara? Kalau saudara perhatikan sejak awal Desember kemarin khotbah Bapak Gembala, khotbah Pak Daniel. Itu enggak berseri tapi berkesinambungan. Inilah bukti gereja yang dipimpin oleh Roh Kudus. Masih ingat khotbah waktu tanggal 3 Desember? Kalau tanya Pastor Daniel ingat. Dia bicara mengenai obedience, ketaatan. Intronya panjang. Tapi yang disampaikan mengenai Abraham, masih ingat gak? Masih ya? Bicara mengenai Abraham yang mempersembahkan Ishak. Itu bicara mengenai anak. Anak yang harusnya mati tapi gak jadi mati. Kemarin dalam Perfect Gift, masih ingat khotbahnya? Enggak, berarti yang tadi ngaku-ngaku ikut perayaan Natal. Sekarang ambil handphonenya, subscribe dulu YouTube-nya. Supaya bisa ngikutin. Kemarin bicara mengenai anak janda Sarfat. Bicara apa? Anak. Anak yang harusnya mati tapi enggak mati. Luar biasa ya. Berkesinambungan seri khotbahnya tuh seperti nyambung gitu ya Pak Gem ya. Saya nggak tahu Pak Gem buatnya itu disambung-sambungin atau enggak. Tapi saya percaya enggak. Ini pimpinan roh. Waktu kemarin dalam perayaan Natal saya duduk di sana. Tuhan ingetin, luar biasa memang. Semua berjalan di dalam tuntunan roh. Sampai akhirnya ketika saya tahu hari ini jadwal saya. Tuhan ingetin untuk saya nyampaikan satu pesan. Betul, yes, Natal adalah bicara mengenai penyelamatan. Hadiah yang diberikan buat saudara dan saya, kita akan diselamatkan. Amin. Tapi tanpa kematian, apakah bisa terjadi keselamatan buat saudara dan saya? Itu yang Tuhan kasih sama saya kemarin. Waktu saya dengar khotbah Pak Gem mengenai perfect gift, mengenai Natal, pemberian yang terbaik. Tuhan ingetin, hari ini sampaikan khotbah mengenai born to die. Betul, Natal bicara mengenai kelahiran. Tapi jangan lupa, tanpa kematian, keselamatan gak pernah terjadi. Amin. Sehingga kalau saudara ke restoran fast food gitu ya, KFC atau McD, ada paket-paket. Keselamatan bicara mengenai paket yang lengkap. Pertama kelahiran, yang kedua kematian, yang terakhir kebangkitan. Ini gak bisa dipisahkan. Makanya jangan terjebak dengan euforia Natal mengenai kelahiran. Habis itu apa? Lupa. Saya tanya, saudara sudah merayakan Natal yang keberapa nih hari ini? Mulai dari Desember. Udah ada yang ketiga kali, saya baru 1 kali di tempat ini. Sama belajar setia. Wah kejauhan nih ngomongnya nih. Tapi enggak, saya mau bilang ketika kita oke lah. Next. Ntar kebanyakan ngomongnya. Jadi 4 jam ntar khotbahnya. Baik, hari ini saya bicara mengenai born to die. Lahir untuk mati. Tadi saya bilang, tanggal 3 bicara mengenai
Abraham yang mempersembahkan Ishak. Jadi dipersembahkan, nggak jadi, nggak jadi mati. Minggu lalu bicara mengenai anak janda di Sarfat yang mati, tapi malah dihidupkan. Jadi ternyata sekali lagi saya mau bilang, bicara mengenai keselamatan itu nggak terlepas dengan kematian. Tanpa kematian nggak akan pernah ada keselamatan. Nah, hari ini saya mau bahas mengenai dua bagian. Yang pertama, apa sih yang menjadi alasan, apa sih yang menjadi dasar bahwa Yesus lahir untuk mati. Nanti saya akan masuk kepada aplikasi. Siap diberkati ya. Siap, colek dulu kiri kanan dong, bilang siap-siap diberkati. Bilang. Beri tepuk tangan, sorak-sorak kemudian bagi Tuhan. Haleluya, baik. Apa sih sebenarnya yang menjadi dasar dari bahwa kelahiran Yesus itu akan membawa kematian? Baik, yang pertama. Yuk slide-nya yuk. Yang pertama, born to die merupakan ketetapan dari Allah. Sebagian saudara mungkin bilang, semua juga ketetapan Allah Pak. Sebagian saudara bilang, saya tahu Pak, semua ketetapan Allah. Roma 8 ayat 28 bilang Allah turut bekerja di dalam segala hal bla 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 dan lain sebagainya. Gitu? Di dalam pelajaran teologi ada yang disebut predestinasi. Sama-sama bilang predestinasi. Apa sih predestinasi? Predes dari beras dimasak jadi nasi. Enggak, predestinasi ini mengenai bahwa segala sesuatu udah diatur sama Allah. Saudara duduk di sini itu sudah diatur sama Allah. Saudara dapat pasangan yang ini udah diatur, saudara punya anak udah diatur. Itu predestinasi, itu teori predestinasi mengenai ketetapan Allah. Saya mau bilang ketika kita berpatokan atau berpegang pada predestinasi, kita jadi malas lagi untuk menginjil. Orang yang diselamatkan udah ditetapkan, iya enggak? Iya enggak? Nah, tarik lagi mundur. Ntar kepanjangan lagi ngomongnya. Dikit-dikit aja kisi-kisinya, nanti saudara akan kangen terus sama saya. Baik, born to die dasarnya yang pertama adalah ketetapan Allah. Saudara tahu Injil di dalam perjanjian baru ada berapa? 4. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ternyata di dalam perjanjian lama ada satu Injil yang bentuknya bukan kitab atau buku. Aduh Pak, berat banget sih khotbahnya. Berat gak sih kira-kira Bapak Ibu? Atau kita mau yang lucu-lucu aja? Joget aja saya biar lucu. Supaya kelihatan lucu. Mau yang lucu atau mau yang supaya saudara bertumbuh, supaya saudara kuat. Ke depan gak semakin baik saya mau bilang. Iman ini akan terombang ambing. Ketika saudara gak kuat, bisa-bisa saudara tukar Yesus. Bisa. Makanya kita harus kuat nih Bapak Ibu. Bersyukur punya Pastor Daniel yang selektif naruh orang di tempat ini. Karena saya mau bilang sama saudara, dari mimbar ini berkat Allah turun buat setiap mereka. Orang yang ada di mimbar, orang yang gemen, enggak benar, yang tertransfer apa? Sesuatu yang enggak benar. Bersyukur punya gembala yang begitu bijak berjalan dalam hikmat Tuhan. Amin. Amin. Baik, yuk. Jadi apa yang menjadi dasar bahwa kelahiran Yesus, kelahiran Yesus bertujuan untuk kematiannya. Yang pertama adalah disebut Injil mula-mula di dalam perjanjian lama itu disebut dengan proto-evangelium. Bahasa Latinnya proto-evangelium. Bahasa Inggrisnya proto-evangelium. Kejadian 3 ayat 15. Yuk buka Alkitabnya yuk.
Nggak usah nungguin ini sebenarnya, harusnya buka. Yuk baca yuk sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sekali lagi yuk, kompak yuk, biar kompak yuk bacanya yuk. 1, 2, 3. Aku akan mengadakan permusuhan. Saya mau bilang ini perang pertama yang ada di dalam Alkitab. Perang antara siapa? Allah dengan iblis. Ini disebut dengan proto-evangelium. Injil mula-mula. Proto itu mula-mula, evangelium itu Injil. Ini Injil mula-mula. Ini adalah peristiwa ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Waktu itu Tuhan ngomong, ular kenapa? Hawa kenapa? Adam kenapa? Semua saling tunjuk-tunjuk. Sampai akhirnya apa? Allah menghukum setiap mereka. Dan yang menarik saya mau bilang, sekalipun Allah menghukum Adam dan Hawa serta keturunannya, ternyata dia juga menebus saudara dan saya. Beri tepuk tangan sorak-sorak yang begitu. Amin. Ini Injil mula-mula, saudara perhatikan, saya baca ulang. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, antara siapa? Antara ular dengan siapa? Dengan perempuan. Ini adalah perangnya Allah terhadap setan. Dia bilang aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunan perempuan. Yesus tidak dikandung dari benih laki-laki. Yesus dikandung dari benih Roh Kudus. Makanya ketika Allah perang dengan iblis pertama kali, dia bilang keturunan siapa? Keturunan perempuan. Amin. Amin. Ini Injil mula-mula. Ini perang pertamanya Allah. Supaya apa? Saudara dan saya diselamatkan. Keturunannya, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukan kepalamu dan engkau akan meremukan tumitnya. Keturunannya Allah mengalahkan iblis. Iblis menghancurkan tumit. Pernah nonton film The Passion? Pernah, saya pastikan. Ketika dia di kayu salib, adegannya itu antara ular dengan manusia. Ingat-ingat, itu proto-evangelium. Amin. Amin. Jadi saya mau bilang, lahir untuk mati itu sudah jadi ketetapannya Allah. Jadi saya mau bilang gini, skenario yang tadi itu predestinasi, kita enggak berpegang pada teori predestinasi, tapi saya mau bilang gini, ini pemahaman saya, Allah membuat skenarionya, tapi lakonnya tidak ditetapkan. Amin. Skenarionya sudah dibuat sama Allah. Bla 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 dan lain sebagainya. Tapi orang-orang pelakunya, lakonnya itu enggak ditetapkan. Makanya ada apa yang disebut dengan kehendak bebas. Amin. Aduh Pak, makin susah Pak. Minimal kalau saudara bilang susah, bantu saya manggut-manggut. Supaya khotbahnya lanjut terus. Ini modal loh Bapak Ibu Saudara. Jangan jadi orang Kristen yang cuma datang hari Minggu, dengerin khotbah yang nyenengin telinganya, habis itu pulang. Ditanya khotbahnya apa? Enggak tahu, lucu. Tapi minimal hari ini saudara tahu, proto-evangelium, Injil mula-mula tidak dalam bentuk satu buku, tapi dalam satu ayat. Amin. Dan itu ketetapan Allah supaya apa? Dia lahir dan dia harus mati menyelamatkan saudara dan saya.